Ini di jalannya tuh betul-betul dimuluskan. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya saya menjalani ini mungkin ya kalau untuk ya memang sebenarnya tadi baru ya sebelum kami kesini saya baru bilang sama Felix, nanti pulang ke rumah kita ngobrol ya visi misi untuk jaga anak. Gimana kalau di sana kebalik baru aja pembagian tugas, karena kalau di rumah sakit ya, di Bunda ini kan semua ready, semua suster 24 jam ada, kita mau apa, terus saya juga sebagai ibu saya dirawat, jadi lebih enak lah di sini, bisa istirahat. Tapi kan ketika di rumah itu kan beda ceritanya, dan seperti tadi Dokter Antoni bilang ini ada PR besar. Nah, di mana PR ini yang kita harus diskusikan nih, karena saya dan Felix ini kan baru orang tua baru juga, dan memang kalau mungkin kami punya beberapa kegiatan masing-masing pribadi, dan itu yang harus kami cocokkan lagi, karena ya balik lagi, saya memang wanita berkarir, tetapi saya juga wanita yang ingin menjadi seorang ibu yang betul-betul ada buat anaknya 100%. Jadi itu yang kami berdua juga pengen, visi misinya itu pengen dicapai dulu ya, dituliskan dulu nih, dirangkai dulu, itu ada sepakati ya gitu. Dan yang kedua tentunya dari teman-teman dekat, teman-teman keluarga, semuanya itu mereka sangat-sangat perhatian dan support, itu yang membuat saya juga bisa ada sampai sekarang. Dan ya memang ketika kita menjalani, saya yakin ini bukan hanya support dari keluarga dan teman dekat, itu udah pasti, itu sangat pasti, karena mereka adalah orang yang saya cintai dan mereka saling mencintai, mereka juga cinta dengan saya. Tapi ketika kita berdua juga kasih yang terbaik buat orang sekitar kita, walaupun yang gak dikenal atau yang dikenal, kita tuh dibantu banyak bantuannya, seperti kita ketemu Dokter Caroline, kita ketemu dia dapat support dari Bunda, dari Dokter Ami, dan semuanya di sini. Di jalannya tuh betul-betul dimuluskan. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya saya menjalani ini mungkin sesuatu hal yang tampak sulit, tetapi jadi lebih enjoyable, jadi lebih bisa menikmati gitu. Dengan tapi saya nggak tahu gimana perasaan suami. Gantian ya suami saya yang ngomong. Proses. Perasaan selama proses, kami menikah ataupun pacaran sampai sekarang itu udah 8-9 tahun, udah hampir 10 tahun ya, dari awal kenal. Jadi udah tahu dia dari sisi latihannya, beratnya bagaimana, lumayan tahu lah gitu loh kehidupan seorang atlet. Tapi memang yang saat di tengah-tengah yang induksi itu, dia sempat saking sakitnya nangis, bilang aduh aku nggak tahan lagi gitu. Aduh rasanya gimana ya, saya juga nggak bisa membantu merasakan sakitnya, hanya bisa support dia semuanya, dan memberikan kita mau bagaimana gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksa juga, nggak apa-apa gitu. Cuma memang dia sangat rindu untuk bisa melahirkan secara normal gitu. Makanya di Sabtu kita coba lagi gitu ya, kita kayak ayo ini last try kita, kalau memang nggak bisa ya kita harus tahu batasannya juga gitu. Tapi tentu dengan pengawasan dokter, babynya masih sehat, masih bisa bagus gitu ya, jadi kita kayak oh masih boleh nih gitu. Tapi setelah Sabtu yang terakhir itu memang udah gak ada pembukaan lanjutan lagi, kita malah kayak oh ini mau dipaksa sampai kapan nih. Nggak ada itu, kasihan baby dan mamanya. Akhirnya kita putuskan untuk C-section, sesar. Iya. Karena dia biasa dengerin saya, kamu capek nggak? Kamu ini dulu waktu masih pacaran atau waktu sudah menikah? Aduh kamu nanti ganti jatuh. Aku bilang enggak apa-apa. Saya udah biasa disiksa, udah biasa disakiti. Kalau sakit dalam badan ya, secara fisik, karena latihannya memang super berat. Tapi ketika saya mengeluh, ini pertama kalinya saya mengeluh dalam kehidupan saya di depan dia, maksudnya mengeluh sakit itu sampai saya nggak tahan. Akhirnya dia benar-benar
wah ini ada sesuatu yang betul-betul sangat-sangat serius yang dia harus putuskan, bukan cuma saya yang putuskan. Jadi ya itu makanya dia bisa bicara seperti itu. Nggak tambah sedikit lagi tentang support dari teman-teman itu, kita dapat banyak support. Cuma memang waktu induksi itu kan lagi sakit ya, jadi kita memang bukan tempat buat dikunjungi. Tapi saat kita dapat banyak sekali support, kita harus update semua teman, karena semua tanya gimana gitu ya. Cuma ada satu hal yang dalam hati kita selalu merasa dari awal bahwa kita dapat banyak sekali doa dari semua orang. Kita bisa lihat di kadang komen-komen di sosial media gitu ya, bahwa kayak ayo semoga cepat punya momongan, setelah kami menikah. Jadi kita merasa kayak banyak doa yang mengiringi kami gitu. Jadi kami merasa sangat berterima kasih gitu untuk dukungan doanya semuanya, dan kita merasa sangat terberkati.